Di video kali ini, gue pengen bawain alur episode 8 anime Shunjike no Kodomotachi. Kalian bisa nonton animenya di YouTube Anione Indonesia atau Beastation. Link keduanya bakal gue taruh di deskripsi. Silakan kalian pilih lebih cocok nonton di mana. Oke, langsung aja ke alurnya. Minami masih keinget waktu Arata bantuin dia kemarin. Mulai dari ngayu sepeda, mohon ke pelatihnya, sampai nenangin dia di taman. Ouka masih nggak terima dengan kekalahannya Minami dan terus membahasnya. Tapi menurut Arata, yang penting si Minami ada penyesalan atau enggak. Minami yang baru datang abis mandi ditanyai Ouka soal smash-nya. Tapi Minami udah nggak masalah lagi dan merasa udah cukup beruntung. Cederanya nggak tambah parah. Arata ngingetin Minami buat berendam air hangat supaya lebih cepat sembuh. Ouka yang masih tantrum mencoba mereka ulang lombanya dan tiba-tiba bolanya nggak sengaja terlepas. Sebelum kena Minami, Arata yang nangkep dan minta Ouka lebih hati-hati. Di kamar, Kotono keinget waktu dia ngaku ke saudarinya dan gak lama Ouka ngetuk pintu. Minami lagi nanyain Vel sesuatu dan Arata yang denger nanya apa maksud pertanyaannya. Karena gugup, Minami langsung bilang selamat malam. Ouka muji kamarnya Kotono yang seleranya bagus dan juga komentarin majalah idol punyanya Kotono. Karena Kotono nanya, Ouka langsung nanya perasaan Kotono ke Arata. Karena dia merasa Kotono ngaku kayak gitu seperti terdesak suatu hal. Sebagai kakak, Ouka bilang kalau Kotono boleh cerita ke dia kalau ada apa-apa. Kotono ngaku sudah tahu soal Ouka yang bilang suka ke Arata dan kejadian di game room. Kotono ngaku dia lagi mikirin sesuatu, jadi dia sembunyi di lemari. Ouka jelasin kalau yang di taman itu suka sebagai saudara kembar, dan kejadian game room itu gak disengaja. Kotono kembali memastikan dan Ouka merasakan tatapan yang berbeda dari Kotono. Waktu Ouka bilang gak suka, Kotono kelihatan sangat seneng. Banri minta tolong Seiha dan Ouka, tapi mereka berdua mau belajar buat ujian. Gak lama Arata pulang dan Banri langsung datengin dia. Untuk ke universitas tempat Banri kuliah, mereka sampai nyelinap masuk. Banri pengen ngambil barangnya yang ketinggalan dan Arata merasa kampus di malam hari sangat menakutkan, apalagi yang berhubungan dengan medis. Banri langsung minta dia diem, karena banyak orang yang tahu dia takut hantu, jadi diceritain legenda rumah sakit, misteri kampus, atau bisa lihat sesuatu di ruang praktek. Arata jadi pengen tahu alasan Banri masuk universitas keperawatan kalau tahu kayak gitu, dan Banri cuma diem. Karena takut, Banri ngajak Arata bahas sesuatu, tapi karena gak ada topik, dia ngajak Arata buat nyanyi. Karena dengar suara orang mendekat, Arata nutup mulutnya Banri dan minta dia diem. Gak lama satpamnya lagi patroli lewatin mereka. Setelah satpamnya lewat, Banri minta dilepasin dan mereka pergi ke sebuah ruangan yang katanya ruang klubnya Banri. Setelah nyalain lampu, akhirnya Banri nemuin barangnya, yaitu boneka yang pengen dia selesaikan malam itu. Arata bingung kenapa boneka, dan Banri jelasin waktu awal kuliah, dia ke rumah sakit tempat dia bakalan magang untuk observasi. Di sana ada poli anak yang isinya anak-anak yang dirawat inap dalam waktu yang lama. Selalu ada orang yang nemenin anak-anak ini tanpa milih-milih, dan mereka adalah klub sukarelawan universitas. Setelah melihat itu, Banri langsung nanya-nanya dan akhirnya bergabung. Boneka-boneka ini adalah hadiah untuk anak-anak yang akan dikunjungi besok, dan kalau kurang satu aja, bisa jadi bakal ada satu anak yang sedih. Alasan Banri masuk ke perawatan adalah karena dulunya dia sering ikut ayah jenguk ibu, dan merasa sedih mesti ninggalin ibunya. Waktu dia nangis, ada perawat yang nemenin dia ngobrol. Membuat Banri juga pengen jadi perawat kayak gitu. Paginya, klub Banri datengin poli anak dan dia kirim foto juga ke Arata yang lagi baca. Di kelas Ouka, nilai ujian simulasi dibagikan dan dua temannya datengin Ouka buat nanya nilainya. Ouka bilang lumayan, tapi aslinya dia dapat D, walau temannya pikir dia dapat A. Hari Sabtu, Arata lihat Ouka siap-siap dan nanya dia mau kemana. Ouka hanya menjawab Yamanasi dan dia pun pamit. Memang, Sabtu itu libur sampai Senin, jadi ada 3 hari berturut-turut dan merasa bisa jadi Ouka lagi pengen sendirian aja. Tapi, sampai hari Selasa pun Ouka belum pulang ke rumah. Ya, kurang lebih kayak gitu aja alur episode 8 anime Shunjike no Kodomotachi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam alur. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.